Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sahabat fasal salis, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di kelas Ki Hajar Dewantara, kelas Jenderal Sudirman, kelas Diponegoro, kelas Hasyim Asy'ari, dan kelas Ahmad Dahlan. Nah teman-teman, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, namun amalan yaumiyah tetap dilaksanakan ya teman-teman ya. Jangan lupa sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tilawahnya dan murojaahnya, serta life skill dan literasinya. Nah teman-teman, jangan lupa minggu ini kita sedang dalam menghafalkan doa memohon ampun. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, bagi teman-teman yang sudah menghafal, silakan boleh disertakan dengan ustazahnya yang ada di kelas masing-masing. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Arab, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yakni isim isyarah. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai ismul isyarah, yang artinya adalah kata tunjuk. Kata tunjuk terbagi menjadi dua, yakni menunjuk benda yang dekat dan menunjuk benda yang jauh. Menunjuk benda yang dekat dalam bahasa Arab dinamakan ismul isyarah lil qorib. Qorib artinya dekat. Sedangkan yang jauh dinamakan ismul isyarah lil ba'id. Ba'id artinya jauh. Menunjuk benda yang dekat terbagi menjadi dua, yakni haza dan hazihi, yang artinya adalah ini. Sedangkan untuk menunjuk benda yang jauh terbagi menjadi dua juga, yakni zalika dan tilka, yang artinya adalah itu. Kemudian kata tunjuk untuk benda yang jauh dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yakni zalika yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh yang bersifat muzakkar atau laki-laki, dan tilka digunakan untuk menunjuk benda yang jauh yang bersifat mu'annas atau perempuan. Zalika digunakan untuk benda yang tidak berakhiran huruf ta marbutoh. Misal, zalika misbahun, itu lampu. Zalika masjidun, itu masjid. Kemudian, zalika digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Contoh, zalika Musa, itu Musa. Untuk tilka digunakan untuk benda yang berakhiran ta marbutoh. Contoh, tilka sa'atun, itu jam. Tilka mistorotun, itu penggaris. Kemudian, tilka digunakan untuk mu'annas atau perempuan. Contoh, tilka Fatimah, itu Fatimah. Mari kita buka buku bahasa Arab di halaman 10. Kita baca bersama-sama. Ma zalika, apa itu? Zalika maq'adun, itu bangku. Kenapa maq'adun itu pakai zalika? Karena maq'adun tidak menggunakan huruf ta marbutoh, sehingga menggunakan zalika. Kemudian kita buka di halaman 11. Kita baca, ma tilka, apa itu? Tilka mirwahatun, itu kipas angin. Kenapa mirwahatun menggunakan tilka? Karena mirwahatun diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Untuk tugasnya, silakan teman-teman tulis dan gambarlah 3 contoh benda menggunakan zalika dan 3 contoh benda menggunakan tilka seperti di gambar berikut ini. Demikianlah pembelajaran bahasa Arab hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.